Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Nah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama, kalau truk kan bisa liha-liha, kalau bis kan ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih, kalau kamu mengharapkan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nah, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit, bir. Terus kalau nyumpir selesai jam 10, nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan, yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi, tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ini melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau gimana? Itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dikhilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga yang cantik, yang masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung supaya kenyang, penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir.
Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji. Zaman Nabi haji itu jamak dan qasar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4 hari. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya ketika Nabi menjamak dan mengqasar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qasar. Jadi pikiran Imam Syafi'i jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qasar, boleh jamak qasar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qasar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya. Pergi di jarak 100 kilo. Masyaqqahnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh Gus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 pintal gitu kan, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga. Tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu duhur. Saya boleh nggak duhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada agak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak, duhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Karena nggak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing, tapi orang itu enak aja protes terus. Nggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadung sholat duhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat. Kalau ada sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi beda. Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak duhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh.
Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nengkuni. Nengkuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak menghayalkan diri. Suatu saat Anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak? Boleh gak nakal? Nakal itu begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya. Itu bisa gak puasa? Karena begini. Misalnya dia contohnya orang Arab. Orang Arab, jangan orang. Ya contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Coba. Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa. 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa berapa saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu, sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Lo mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Wong di Jakarta sudah guru samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar. Tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda, efek pakainya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji malah tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai. Jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti. Bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama. Ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka enggak numpak buruk hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ngambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak
Misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Pan enak dia. Bar wareg balik ning Indonesia wis jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean tahu kok Gus sudah repot-repot ngono tinggal turu ndelok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai hurubus. Lalu pertanyaannya lagi, hurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurubus samsi? Kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata, fi'lan. Kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak ajaran pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Mestinya mereka bisa bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30. Berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam. Tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini. Lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu bulat-bulat. Saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Sehingga bumi molak-malik ya kamu kesentrong terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya khotul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah surratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman, lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan apa? Nah, sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada hurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan?
Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqdi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya akan sering ikut komunitas di New York. Itu andekan dibur, itu pas persis Ka'bah. Di buminya itu kalau dibur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah 6. Ini sekarang di Arab Saudi baru. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia itu terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia tidak bisa, nggak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya mangkel. Oh kamu nyindir loh. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, saya bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata Anda nanti ketemu di titik sama, karena bumi bulat-bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah. Tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat enggak? Lalu sama enggak usah protes, orang fikih sudah pusing, enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan, kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak, untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya serah jelas kok jadi wamin ayatihi. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur tuh kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi yo turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Barang turu jebule esuk wis bar, alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur
Sukses kan tarkul maksiat. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sopo?" Ngaji si A. Kiaimu tahu nangis? Ndak. Ojo ngaji. Kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, "Cung kowe ngaji sopo?" Ngaji si A. Kiaimu tahu guyu nak ngaji? Mboten nate. Ora usah ngaji wong ora iso syukur. Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, sawalangnya nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir. Dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Nggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa ngisab jenengan, apa saja tidak punya. Punyanya problem. Nah, setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal. Tapi ada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana, dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang tuh di meja. Emasnya tuh banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja. Malah kaget. Saya ini gedeng kiai, kedunyan ini ketemu kiai, kedunyan. Ya karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi tak ada ceritanya, kok diangen-angen, nah terus keterusan umatnya kayak gini-gini itu. Jadi ini cerita nopo istihad apa? Cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak wong soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini. Mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak wong soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo. Sing wis ra payu jabat nggih berpikir zuhud. Sing payu ya berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa taala. Masyhur itu di Ihya sering diceritakan Imam Ghazali, ana alim uhibbu kulla alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya secara jelas kok jadi wamin ayati. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur tuh kayak apa rusaknya. Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Barang turu jebule esuk wis bar alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksiat. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Jadi mulane maksud kula ngeten. Sampeyan anut jalur wong alim iki turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya suudzon. Kiai kok jagongan guyon sewengi ku kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai. Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik.
Tadi beliau juga cerita di nasihat Imam Mun, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ini paling gampang apa? Tidur kan? Wis sampean nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusi. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama, ternyata makan itu yang menjaga nyawa, ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sama nak poso gedang goreng mewah, gedang goreng mewah, air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak, ya saya ingin mangan enak gini-gini caranya gimana, itu rumusnya ada sate, ada mie ayam, idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu, kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim, sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafatkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yughfar lahum ma qad salaf. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Orang yang melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing nguri wah sawi iku mesti. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam mazhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadil kalimah. Orang kafir 70 tahun, dia istighfar 100 kali enggak akan dimaafkan Allah. Tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun, wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadil kalimah cara Abdul Hasan. Kamu boleh istighfar berdasar hadil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha illallah dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu paham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu, itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun soro bihal kafiru musliman. Fakaifa sorol muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh enggak? Aneh. Jadi kalau suwon, pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuatnya. Caranya gini nagih kiai kon sregep mulang aja politik terus ngoten. Tapi politik ya bagian dari ilmu, wis ra iso diterangno. Terus katanya niku ahlul ilmi dihormati, tapi nyatane dipeksa. Terus memang banyak paradok ya. Paradok dalam ilmu usul fikih.
Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Gitu. Kalau tak cerita tentang pertama tentang Ki Akil sing al-ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwu riyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Tetes orang-orang baik niku ketika usul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged. Sagete namung nyebut dhamir sa'an niku hu. Akhirnya kathah toreko sing ha hu niku gara-gara ahli nahwu niku. Nah, disebut fa'uribat makna dhamiris syani. Jadi ngelafatkan la ilaha illallah tidak bisa tapi hu bisa. Mergi ke Jawa itu tukang ngakali, terus hukum itu diakali. Sakjane teke hadis niku mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lah la ilaha mati rak radi kaya ateis. Ora ana pangeran maujud mati. Sampean kan gak iso janjian mbek Israel. Kan mboten saged weanan, mboten saged kong kali kong. Nah, daripada la ilaha niku resiko karena takut mati pas la ilaha dereng illallah. Terus Ki Jawa mulai nalkin ngangge Allah. Tapi Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah. Akhirnya diambil dhamir sa'an fa'alam annahu la ilaha illallah. Niku asal usulnya. Cuma kebetulan torekoh kita tidak jalur itu, tidak jalur yang lewat dhamir napa sa'an. Tapi sementing tadi dawe Kiai Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kalih cerita uzlah wow. Kalau memang benar-benar uzlah. Terus kalau nu diundang acara-acara publik kemarin Habib Jindan gitu, hanya di halaqah ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu ini jari marrotan wahidah. Ini saya pegang. Dan itu dicatat di Loh Mahfud. Dan ciri utama Kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Jenengan dawuh marrotan wahidah Mas niku. Ben gelem. Terus ngeten kula cerita sithik tentang ilmu yang sering kula utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita sing dilanggengi Mbah Mun Maus niku kitab Ihya. Kula dari sekian cerita Ihya yang paling kula kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut tanazul. Tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi supaya orang itu kayak orang apa? Kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoi, "Cung ning neraka piye rasane?" "Syarru makan, mboten enak Gusti." Terus pangeran diken balik, "Ya wis kono cung mlayu balik nang neraka." Niku tiange lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangate seneng ambek kon balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" "Kula nu pun kapok Gusti, kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu." Lho nu pangeran akhire haru wong kok semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Ya dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa? Semangat. Lah niku kemungkinane dibarno, kemungkinane dipanggil. Lah tiyang niku terus dipanggil oleh Allah. Ya wis kaya wong apik, tak kongkon nurut tenan, semangat tenan, terus dikan mlebu swarga. Nah niki ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengakan lelat-lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon kula mboten purun, akhirnya ning Bika jare matur Gus Subak. Turuti aku diamuk Bika jare Bapak. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke mriki. Aduh, repot wong sawang kempek niku. Repot nyen repot. Mugi-mugi di sepuro ngoten. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih lelat-lelet ndelok pangeran mboten semangat. Ditakoki mbek pangeran, "Kenapa kamu tidak semangat?" "Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu." Terus Allah nggih, "Ana indadzoni abdi bi." Ya ora apa-apa, swarga ya swarga.
Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk nopo? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu nopo Gustofa ngundang kula nyeneng wong akeh ganjaran, nopo meksa wong alim dosa, bener ngerti kula cara. Karena dalam ilmu usul fikih, kembali ke usul fikih, kula nu gak ada khazanah kathah tentang debate pangeran kalian nabi ini. Kathah, mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. Kamu mau apa? Mau matikan jenengan? Kata Nabi Ibrahim, harro'aital khalil yumitu khalilah. Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten, wau sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser dari beliau. Ono. Nah kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur tu pangeran, kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Terus kan ketika Allah fakul lahu, katakan ke Ibrahim, harlo etal khalil yakrohu ayal ko khalilah. Mosok jari seneng aku kok ketemu aku rawani. Jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean aku pengen mati, monggo ngake ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Seneng ketemu. Ibrahim seneng sakit. Yo mati saiki ra apa mati saiki. Terus kedua, niki cerita karena ini pondok ilmu. Orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh ra oleh politik, kowe ridho dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya, mboten ngerti, mboten bener dis pokoke ngoten. Yes, itu memang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdotan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau ngarepe Gustofa dari ahli nahwu dados kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang tadi cerita. Saya ndak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Iku cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adzat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani. Saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unaffidhu amroh. Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril apa istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiainya kecobaan itu jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama, hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi kita saged diwalik. Ustaz-ustaz sing mani pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampeyan milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmani Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, ini kita dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa.
Sampai nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Dados biasa mawon sampean nak ra paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Dados rivalitas perkara. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik ke zaman bodho iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya. Logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungokno ten. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku madul basor sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 box. Kayak apa banyaknya? Per box madul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Azolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak. Enggak Gusti. Afalaka ujurun, jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja, kamu punya ini. Itu hanya satu box, ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti, sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek, itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi. Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu. Semalahnya kok pengajian ini ya ono ikhtilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Sepuro. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya ndak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma asmillahi taala syai'un. Dibanding asmane Allah taala sesuatu itu ndak ada nilainya. Pasti menang Allah taala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak bar dosa, bar salah maca iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Enggak berani. Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ono wong ngaku mbah ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten. Kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Ya. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang maksa putu. Itu mbah model opo. Nah saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh maksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolanan. Rene. Kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Nah, ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Ndak ada rapat, ndak ada seminar itu kamu ndak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi